Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, dalam menjalani kehidupan dunia, kita tentunya ingin mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan hidup. Kebahagiaan yang didapat dan dirasakan tentunya akan berbeda bagi setiap manusia. Kebahagiaan hidup di dunia tidak selalu soal harta yang didapat, akan tetapi bagaimana kita merasakan ketenangan hati dalam menjalani kehidupan ini. Kesibukan dalam mencari kehidupan dunia jangan sampai melalaikan bahwa ada kehidupan abadi setelah kehidupan di dunia. Sahabat Nabi Utsman bin Affan pernah berkata, sesungguhnya alam kubur adalah tempat akhirat pertama. Apabila seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah bagi dia. Namun apabila ia tidak selamat darinya atau alam kubur, maka setelahnya akan lebih sulit bagi dia. Nabi berkata lagi, aku tidak melihat suatu pemandangan yang mengerikan pun, melainkan pemandangan di alam kubur. Lantas, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menuju akhirat? Sudahkah kita menyiapkan teman sejati untuk menemani di alam kubur? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, setelah seseorang meninggal dunia, alam pertama yang akan ia lewati selanjutnya adalah alam barzah atau alam kubur. Di alam ini, setiap mayit akan diinterogasi oleh malaikat perihal apa yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Semua sanak keluarga, kerabat karib, anak dan istri, serta harta tidak ada yang mampu menemaninya di alam kubur. Hanya ada satu yang dapat menemaninya sampai ke alam kubur, bahkan sampai dimasukkan ke dalam surga. Teman itu adalah amal soleh. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya aku memperhatikan anak Adam. Setiap mereka itu dicintai, mereka terikat oleh cinta orang yang mencintainya, dan sebagian orang yang dicintainya itu ditemani oleh kekasihnya sampai kepada masa sakit di ambang kematiannya. Sebagian lagi ditemani oleh sang kekasih sampai ke pintu kubur. Kemudian semuanya kembali dan meninggalkannya sendirian. Tak seorang pun yang mendampinginya di alam kubur. Maka aku berpikir dan berkata, sebaik-baik orang yang dicintai seseorang adalah yang ikut menemaninya ke dalam kubur, mendampinginya, serta memberi manfaat kepadanya di alam kubur. Maka tidak satu pun yang bisa melakukan itu selain amal soleh. Maka akhirnya aku menjadikan amal soleh sebagai kekasih sejatiku, supaya nanti dia menjadi penerang di kuburku, mendampingiku, serta tidak meninggalkanku sendirian. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita sudah mempersiapkan teman sejati tersebut? Atau pilihan kita justru menyediakan teman yang membuat kita diazab tiada henti? Sungguh, teman sejati sesungguhnya adalah amal soleh. Oleh karena itu, persiapkanlah amal-amal soleh mulai dari sedini mungkin, agar kelak di alam kubur kita tidak kesepian, tidak sendirian, bahkan teman itu akan menemani kita sampai masuk ke dalam surga. Salah satu amal soleh yang akan menjadi teman di alam kubur adalah Al-Quran. Al-Quran akan menjadi teman bagi siapa saja yang semasa hidupnya gemar membacanya, mentadaburinya, serta mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya. Dalam suatu riwayat dari Al-Bazar, sebagaimana termaktub dalam kitab La'ali Masnunah, dijelaskan bahwa jika seorang meninggal dunia, ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan proses tanya jawab. Akan tetapi orang tampan itu malah berkata, ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian.
aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian orang tampan itu berpaling kepada sahabatnya dan berkata, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Setelah para malaikat selesai memberikan pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani dari sutra yang penuh dengan kasturi dan malail a'la. Amal soleh lainnya yang akan menjelma menjadi teman sejati di alam kubur adalah ibadah sholat, zakat, puasa, dan amal soleh lainnya. Mereka benar-benar akan menjelma menjadi sosok rupawan yang selalu menemani dan menjaga orang-orang beriman di dalam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian didatangkan malaikat dari arah kepalanya untuk menyiksa. Maka sholat berkata, tidak ada jalan dari arahku untukmu. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kanannya untuk menyiksa. Maka zakat berkata, tidak ada jalan dari arahku untukmu. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kirinya untuk menyiksa. Maka puasa berkata, tidak ada jalan dari arahku untukmu. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kakinya untuk menyiksa. Maka amal soleh, segala sunnah, dan segala perbuatan ma'ruf berkata, tidak ada jalan dari arahku untukmu. Pemirsa Tadabbur Ilmi, hidup adalah pilihan. Memilih amal baik dalam hidup berarti kita telah menyediakan teman sejati di alam kubur. Sebaliknya, memilih amal keburukan maka berarti kita menyediakan teman yang malah mendatangkan azab bagi diri kita sendiri. Sungguh semua yang kita lakukan di dunia ini akan dihisab dan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perhatikanlah setiap hal yang dilakukan. Jangan sampai apa yang dilakukan malah menimbulkan dosa yang dapat mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.